Hak Sameak Yom Teruah 5785 atau Rosh Hashanah. Ya. Judul yang sama, bersiaplah sambut mempelaimu. Itu menjadi awasan untuk kita, itu menjadi peringatan untuk kita bersiap-siap. Kita sambut kita punya mempelai. Ya, Yom Teruah atau Rosh Hashanah merupakan salah satu perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Ini adalah perayaan kelima. Ya, setelah kita melaksanakan Pesak, kita melaksanakan roti taberagi, kita melaksanakan buah sulung, kemudian kita melaksanakan pencurahan Roh Kudus, dan kita saat ini merayakan Rosh Hashanah atau Yom Teruah, tahun baru Yahudi. Ya, karena semua perputaran waktu di muka bumi ini porosnya nanti kita kembali ke akar Ibrani, kita kembali ke Yahudi. Poros dunia berada di Israel, memulai dari Israel, mengakhiri juga pasti di Israel. Jadi kalau kita mengikuti waktu dunia yang dibuat oleh manusia, banyak kita akan tersesat dan kesasar. Ya, tapi kalau kita kembali ke pola Ibrani, maka jaminannya kita tidak akan pernah salah jalan. Jalan kita itu pasti yang tepat, yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh. Ya, Yom Teruah atau hari meniup shofar, hari meniup nafiri. Ketika Tuhan Yesus datang, hari ini yang akan digenapi Yom Teruah, salah satu penggenapan yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, maka yang ditiup adalah sangkakala. Ya, makanya bangsa Israel bersukacita meniup trompet, meniup nafiri, ya, meniup shofar sebagai tanda sukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Rosh Hashanah itu berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Oktober 2024. Dalam kalender Yahudi kita sudah masuk di tahun 5785. Ya, kalau tahunnya Gregorian baru 2000. Kalau tahunnya Tuhan sudah 5785. Ya, Rosh Hashanah itu adalah kepala tahun. Rosh itu kepala, Ha itu kata sambung, sananya itu tahun. Ya, jadi Rosh Hashanah itu kepala tahun atau tahun baru. Tahun 5785, angka Ibrani adalah Kamesi. Kamesi adalah simbol dari anugerah Elohim. Ya, dalam bahasa Ibrani, angka 5 berhubungan dengan huruf kelima dalam alfabet Ibrani, yaitu He. Huruf ini berarti melihat atau memandang. Jadi Bapak Yahweh sementara melihat atau memandang kita. Ya, kita sudah menjadi pelaku-pelaku yang benar atau belum. Dan pasti kalau kita mengikuti jalannya Bapak Yahweh, kita menjadi pelaku-pelaku yang benar. Mata Tuhan sementara tertuju kepada kita. Ya, kepada kita sebagai Israel yang dietenkan. Ya, Israel yang bangsa yang Tuhan pilih, mata Tuhan juga sementara tertuju di sana. Kalau kita lihat ya, kita nonton di televisi, di YouTube, Bapak Ibu, Israel sementara diserang oleh berbagai pihak. Ya, kita berdoa untuk Israel untuk tetap diberkati. Kita berdoa untuk Israel untuk tetap dilindungi oleh Bapak Yahweh. Mata Tuhan sementara tertuju ke sana. Ya, siapa bilang Iron Dome itu kuat? Kalau menurut pakarnya Iron Dome itu tidak kuat. Ya, serangan bertubi-tubi kalau dari Iran, ya, Hizbullah, dari Hamas, kemudian dari pihak-pihak yang tidak senang dengan Israel, ratusan peluru kendali yang setiap hari tembakan ke Israel. Ya, bukan karena Iron Dome-nya. Iron Dome-nya Israel itu cuma Bapak Yahweh. Kalau bukan Bapak Yahweh yang tahan, hancur Israel. Ya, tapi belum saatnya pasti Bapak Yahweh akan berpaling muka dari Israel. Ya, pada saatnya, ya, perang Gog di tanah Magog, bukan perang Gog dan Magog, ya, perang Gog di tanah Magog, di mana saat itu Israel kalah. Ya, jadi kita berdoa untuk Israel sejauh mana Tuhan mempertahankan mereka, dan pasti memang mereka akan ada di saat-saat yang terpuruk, dan disitulah Tuhan datang membela bangsa Israel. Nah, kita sebagai bangsa-bangsa Israel yang telah dietenkan, kita secara roh
kita mempertahankan itu. Kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita perang melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia ini. Itu yang kita perangnya. Ya, kalau Israel perang secara fisik, kita perang secara roh. Persiapkan diri Bapak Ibu semua. Ya, angka 5 yang sudah saya jelaskan. Angka 5 ini juga menyangkut dengan luka yang ada pada tubuh Yesua, yaitu luka pada tangan kanan, luka pada tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan luka di lambung. Ya, itu. Jadi 5 itu salah satunya karena terkait dengan luka yang ada di tubuh Tuhan Yesua. Selanjutnya, mengapa angka 5 itu penting? Angka 5 melambangkan kebaikan dan belas kasih Tuhan terhadap umat manusia, karena sering dikaitkan dengan doa dan pengabdian dalam bahasa Ibrani. Ya, karena pengasihan Tuhan, makanya kita ada sampai saat ini. Karena pengasihan Tuhan, makanya Tuhan mengirim Bapak Yahweh mengutus anaknya. Ya, Bapak Yahweh turun sendiri sebagai utusan di dunia ini dalam wujud Yesua HaMashiach, karena Dia itu mengasihi kita. Ya, umat-umat pilihannya. Dalam kekristenan, angka 5 melambangkan kasih karunia. Nah, jika dikalikan angka 5 ini dikalikan 5 kali 5 akan diperoleh angka 25, yang berarti kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, atau anugerah demi anugerah, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 16. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan takut lapar, ya. Jangan takut bahwa tidak punya apa-apa. Jangan takut. Karena tahun ini seperti madu dan apel, kita akan menikmati kemanisan daripada Bapak Yahweh. Kita akan menikmati berkat yang berlimpah daripada Bapak Yahweh. Tidak ada itu ceritanya kita lapar. Tidak ada. Ya, Tuhan tahu memberkati umatnya. Kita baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13 terkait dengan perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Selanjutnya, kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua melantuk, bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, "Lihatlah, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya." Lalu terbangunlah semua gadis itu, dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam." Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu. Dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan. Dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu, datanglah pula gadis-gadis selebihnya, seraya berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang." Yang kita tidak tahu cuma hari dan waktunya, ya. Yang tahu cuma Bapak Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach. Tapi yang kita tahu, Bapak Yahweh sudah kasih tanda, ya. Dalam firman, di dalam wahyu, dan beberapa kitab yang lain, tanda-tanda akhir zaman itu sudah dekat. Bangsa bangkit melawan bangsa, ada bencana di mana-mana, ada wabah di mana-mana. Itu berarti tanda-tanda kedatangan mempelai kita tidak lama lagi. Ya, kalau kita kemarin 5784 itu pintu untuk kita masuk. Ya, dan pintu itu di situ Tuhan Yesus sudah ada di depan pintu untuk menyambut kita. Ya, bagaimana kita memoles diri kita seganteng mungkin, secantik mungkin, supaya ketika kita punya mempelai datang, mempelai juga mukanya tidak asam. Ya Bapak Ibu,
Tapi kemudian melihat kita sebagai mempelai yang rupawan wajahnya, ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Nah, bagaimana kita mengetahui sampai sejauh mana di zaman ini kita menghadapi zaman ini, Bapak Ibu, ya? Kita lihat di perhitungan zaman. Jadi mulai dari Adam sampai di Yared, itu masa manusia jatuh dalam dosa, ya. Itu gambaran dari Adam sampai Yared. Kemudian Henok penggambaran tentang Yesua, ya. Yesua naik ke surga, ya, tanpa mati. Begitu pula Henok naik ke surga pun tanpa mati. Nah, kemudian masanya Metusala, Lamek sampai di Nuh, itu masanya Roh Kudus, ya. Selanjutnya dari Sem, Apaksat, Sela sampai di Eber, itu masanya anti Hamasya. Lalu kemudian Pelek sampai di Rehu, itu masanya perang Armageddon, ya. Lalu selanjutnya Seruk sampai Nahor, itu masanya kerajaan 1000 tahun. Dan terakhir Terah adalah masa pengadilan tahta putih. Ini pembagian zaman, Bapak Ibu, ya. Pembagian zaman supaya kita bisa mengerti kita sudah sampai di zaman yang mana, apakah masih lama atau sudah dekat, ya. Adam berumur 130 tahun baru dia memperanakan Set, ya. Dia punya anak 2, Kain dan Habel. Yang ketiga adalah Set, yang tercatat sebagai turunan adalah Set. Nah, dia hidup setelah memperanakan Set, dia hidup 800 tahun lagi. Nah, jadi total hidupnya Adam yaitu 930 tahun. Nah, saya terangkan kenapa yang angka-angka merah ini nih, ya. Merah itu yang angka merah 130 tahun, 1 tambah 3 tambah 0. Jadi angkanya 4. Kemudian 8 tambah 0 tambah 0, angkanya 8. Kemudian 9 tambah 3 tambah 0, hasil akhirnya 3. Ya, itu. Jadi saya tidak perlu terangkan sampai di bawah, ya. Setidaknya gambaran atas ini kan sudah tahu. Berarti yang di bawah ini nih, merahnya semua sudah bisa menjumlahkan, ya, sampai dapat 1 digit. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kita sekarang hampir memasuki masa anti Hamasya, ya. Kita hampir memasuki masa anti Hamasya. Kalau mau dibilang dia punya apa, panas-panasnya udah mulai kelihatan, sudah mulai kita rasakan, ya. Tapi kita tidak akan pernah beriman kita masuk di masa ini, Bapak Ibu. Tidak akan pernah beriman, ya. Siapa yang mau masuk masa anti Hamasya, masa kesukaran besar, the great tribulation, ya. Tidak ada satu orang yang bisa tahan. Nah, di dalam masa anti Hamasya, Bapak Ibu, perhitungannya secara gematria Ibrani ada angka-angka tersembunyi, ya. Ada angka 5, ada angka 7, ada angka 8, ada angka 3. 5, 7, 8, 3 di tahun 2023, ya. Karena ini perhitungannya di dalam anti Hamasya, dia muncul 5, 7, 8, 3. Nah, angka yang tersembunyi juga ada angka 7, 7, 7, ya. Ada angka 7 3 kali. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hasil seperti ini? Bapak Ibu, yang tadi saya awal bilang, perputaran dunia ini, perhitungan waktu dunia harus kembali ke pola Ibrani. Kalau tidak kembali ke pola Ibrani, tidak akan pernah dapat masa itu, ya. Nah, saya lanjut. 5, 7, 8, 3 dalam tahun Ibrani, ya, sama dengan tahun 2023, tahun Gregorian, tahun yang kita pakai sekarang. Nah, bangsa Israel merdeka tahun 1948. Nah, kalau tahun 2023 dikurangi 1948, hasilnya 75 tahun.
Ya, kemarin di 2023 bangsa Israel umurnya 75 tahun. Jadi masih ada 2 tahun lagi. Nah, bagaimana sampai dapat 77? Jika di tahun 2025 nanti, tahun depan bangsa Israel genap akan berumur 77 tahun. Ya. Nah, dalam angka gematria Ibrani 5785, 5 tambah 7 tambah 8 tambah 5 hasilnya 25. Ya, dijadikan satu digit angkanya 7. Ya. Nah, jadi kita temukan ada pola 7 7 7. Ini ya, dari dua ini 7 7 7. Jadi kita ketemukan angka 777 di atas. Ya. Nah, apakah ini menyatakan bahwa di tahun 2025 akan terjadi rapture atau pengangkatan? Itu tidak satu orang pun bisa memastikan. Ya? Tadi firman bilang tidak ada satu orang pun yang tahu. Yang tahu cuma Bapak Yahweh. Ya. Nah, tapi kita hanya bisa membaca polanya saja. Setidaknya saat ini kita tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Kalau berkaitan dengan 777, setiap pola Ibrani, angka 7 pasti ada sesuatu yang terjadi. Angka 7 pasti sesuatu yang terjadi. Ya, ada Sabat Gadol, itu 7 tahun. Ya, kita melaksanakan juga hari Sabat di hari ke-7. Ya, dari hari Jumat sore jam 6 sampai hari Sabtu sore jam 6. Di angka ke-7. 7 perkataan Tuhan Yesus. Ya, jadi angka 7 itu paling sangat sakral. Angka 7 ini Bapak Ibu melambangkan Roh Kudus. Ya, melambangkan Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, kita masuk lebih dalam Bapak Ibu. Masa anti Hamasia. Ya, masa anti Hamasia itu ada terbagi dari 2 masa. Ya, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Ya, kalau orang awam, orang di luar kita, orang awam tidak akan pahami ini Bapak Ibu. Mereka pikir 6 terus 15. Lah di mana 6-nya? Masa Hamasia kan berkuasanya 6 6 6. Nah, di sini dia di periode kedua. Ya, di periode kedua di masa 3,5 tahun yang kedua. Ya. Di dalam Daniel 12 ayat 7. Dan aku mendengar orang yang berpakaian lenan yang ada di atas sungai itu ketika dia mengatakan, mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke surga dan bersumpah demi nama Dia yang hidup selamanya bahwa akan ada 1 masa, 2 masa dan setengah masa, dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Ya. Nah, yang kedua di dalam Wahyu 12 ayat 14. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa jauh dari hadapan ulat itu. Jadi ada 2 periode masa di dalam anti Hamasia. Masa 3,5 tahun pertama dan masa 3,5 tahun kedua. Ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat selanjutnya peta zaman ini Bapak Ibu. Kita sekarang kan masih dalam masanya Roh Kudus. Benar? Ya. Kalau Roh Kudus tidak ada ya tidak mungkin kita ada di sini. Pasti sudah sama-sama terangkat. Nah, kalau Roh Kudus sudah tidak ada, maka yang terjadi kita rapture, ya, yang warna hijau itu. Kita rapture Bapak Ibu. Setelah rapture, maka anti Hamasia itu berkuasa penuh. Ya, di situ ada masa anti Hamasia 2 kali masa 3,5 tahun yang tadi saya jelaskan awal. Ya, jadi ada 2 kali masa setengah tahun. Nah, itu lagi kita lagi sementara makan perjamuan dengan Tuhan Yesus. Di bawah sini sementara porak-poranda yang tidak terangkat sementara lari kiri kanan. Ya. Kalau tidak lari kiri kanan, maka jaminannya harus pasang bilangan binatang itu 666. Itu pasti tidak mungkin. Nah, tapi ada yang bertahan Bapak Ibu.
Ya, ada yang bertahan di dalam masa anti Hamasiyah ini. Entah dia sembunyi di mana, ya, karena memang saat itu kematian diangkat, Roh Kudus diangkat, firman juga diangkat, ya. Jadi palingan dia bisa teriak-teriak, tapi tidak bisa bikin apa-apa. Puji Tuhan, dia terus bertahan sampai nanti datangnya Tuhan Yesus, ya. Nah, di dalam perang Armageddon, ketika masa 7 tahun itu, 3 tahun setengah berakhir, ya, ada 7 tahun totalnya, maka kemudian Tuhan Yesus datang, ya. Di dalam Zakaria 14 ayat 4, pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi 2 dari timur ke barat. Suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang yang kedua kali di bumi saat perang Armageddon. Masa anti Hamasiyah berakhir, Tuhan Yesus datang untuk membumi hanguskan mereka. Nah, yang kita terangkat itu, Tuhan Yesus cuma berdirinya di awan-awan, menyambut kita sebagai mempelainya. Belum turun ke bumi, belum. Nah, di masa perang Armageddon baru Tuhan Yesus datang, ya, menginjak kaki di Bukit Zaitun bersama-sama dengan kita ini orang-orang benar, ya. Nah, setelah selesai itu, maka kemudian saat perang Armageddon, lalu anti Hamasiyah dikalahkan. Si Satan itu dipenjarakan, dimetraikan, dijebloskan ke namanya jurang Abisos. Nah ini ya, yang kuning ini, di jurang Abisos selama 1000 tahun Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang langsung memerintah di bumi, kita anak-anak raja yang sudah terangkat itu memerintah di dalam lingkungan kerajaan. Tapi yang mereka yang martir, yang masih bertahan karena memang menyembah Bapa Yahweh tapi tidak terangkat, mereka itu juga diselamatkan tapi di luar kerajaan. Jadi ada 2 dimensi, ya. Dimensi kita dengan Tuhan Yesus, dan ada satu dimensi secara manusia, ya. Kita dengan Tuhan Yesus itu dimensinya dimensi roh, karena tubuh kita sudah ada dengan tubuh kemuliaan, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu. Jadi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bayangkan, ya. Mungkin kita tidak bisa melihat wajahnya karena memang wajahnya itu terang, ya, bersinar. Kita tidak mungkin bisa melihat. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, setelah kerajaan 1000 tahun selesai, ya, 1000 tahun selesai, maka setan dilepas dari jurang Abisos itu, ya. Nah, di dalam Zakaria 14 ayat 12, dan inilah tulah yang akan Yahweh timpakan kepada semua bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Dagingnya akan membusuk sementara dia masih berdiri tegak di atas kakinya, dan matanya akan membusuk di dalam rongganya, dan lidahnya akan membusuk di dalam mulutnya. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Ini dia yang dibilang zombie itu. Setelah masa kerajaan 1000 tahun berakhir, setan dilepaskan karena dia dilepaskan untuk menyesatkan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kita yang memerintah sama-sama dengan Tuhan Yesus di bumi, di dalam alam roh kita aman, Bapak Ibu. Kita aman. Kita tidak akan bisa disesatkan. Yang disesatkan itu yang di luar-luar, ya. Nah, jadi ini kalau sekarang mereka bikin film zombie, itu bukan pada saat nanti di masa anti Hamasiyah, tidak. Dia masanya setelah kerajaan 1000 tahun, setan dilepaskan, lalu kemudian dia mencemarkan semua umat manusia. Nah, yang terjadi ini seperti firman dalam Zakaria 14 ayat 12 yang dibilang zombie itu. Jadi mereka bikin film zombie memang berdasarkan kitab suci, tapi itu nanti setelah masa kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah itu baru terjadilah perang Gog dan Magog, ya. Perang Gog dan Magog ini itu menceritakan Bapa Yahweh membumi hanguskan si Satan bersama pengikut-pengikutnya di dalam neraka, api neraka yang kekal, Bapak Ibu. Baru setelah itu kita hidup di dalam keselamatan yang kekal karena ada pengadilan tahta putih. Nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan, ya Bapak Ibu. Bersyukurlah harus terangkat,
Terangkatnya kapan? Waktunya kita tidak usah pusing dengan terangkatnya, ya, dengan rapture-nya. Tapi kesiapan hidup kita, sehingga rapture mau nanti 1 jam kemudian, mau sebentar malam, mau esok pagi, tidak jadi masalah buat kita yang hidup dalam kebenaran Bapak Yahweh, ya. Jadi jangan setiap hari pikir ini rapture belum lagi, rapture belum lagi. Persiapkan dirimu, ya. Mau datang kapan, kita sudah siap, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di dalam peta zaman yang berikut ini, mulai dari kejatuhan Adam, jadi ada 2000 masa, 2000 tahun, ya. Itu zaman Bapa, 2000 tahun itu zaman anak, 2000 tahun ini zaman roh yang kita sekarang sudah hampir berakhir, ya. Lalu di sini yang 7 ini masa peristirahatan yang tadi dibilang kerajaan 1000 tahun, ya. Tuhan menciptakan bumi juga istirahat di yang ke-7, tidak ada yang ke-8. Yang ke-7 cuma sampai di ke-7 dia beristirahat, kemudian kita hidup kekal, ya. Di dalam Matius 24 ayat 30, dan pada waktu itu tanda-tanda anak manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, ya. Itu pada saat masa rapture Bapak Ibu, ya, pada saat masa rapture. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 20 dikatakan, matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Jadi tanda-tandanya Tuhan sudah bilang untuk kita, ya. Ada perang besar-besaran, ada gempa bumi, ada wabah penyakit, bahkan matahari dan bulan itu menjadi gelap, ya. Matahari jadi merah seperti darah, bulan menjadi gelap. Jadi kita baca tanda-tanda saja, kita akan tahu, oh Tuhan Yesus sudah hampir datang. Persiapkan diri kita Bapak Ibu, ya. Nah, jalan keselamatan kita yang memang cuma di Yesus HaMashiach, ya, tidak ada yang lain. Nah, saya akan menghubungkan Bahtera Nuh itu dipandang Bapak Yahweh orang yang benar saat itu, ya. 120 tahun dia berusaha untuk memberitakan kebenaran Bapak Yahweh, tapi tidak ada orang yang mendengar. Akhirnya Nuh saja yang dipandang benar, sehingga dia dan seisi keluarganya 8 orang itu diselamatkan. Bahtera ini menggambarkan jalur keselamatannya kita, ya. Kalau tidak ada Bahtera ini yang dibuat oleh Nuh, perintah Bapak Yahweh, Nuh juga pasti sudah tenggelam, tidak ada satu manusia lagi. Tapi Tuhan itu harus menggenapi janjinya, ya. Tidak mungkin dia akan menghabisi satu isi dunia. Harus ada orang yang kembali dia pilih untuk meneruskan janjinya Bapak Yahweh. Nah, Nuh disuruh buat Bahtera dengan ukuran yang ditentukan oleh Bapak Yahweh, bukan asal-asalan Bapak Yahweh suruh perintah, ya. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 500 hasta, tinggi lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, ya. Jadi ada makna tersembunyi di dalamnya. Ibu Yesi tolong baca di Matius 24 ayat 37. Dan sebagaimana keselamatan Nuh, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Ya, seperti zaman Nuh kedatangan Tuhan Yesus juga seperti begitu Bapak Ibu, ya. Jadi gambaran penyelamatan Nuh itu menggambarkan penyelamatan kita juga. Bapak Yahweh menyelamatkan kita dari nanti masa the great tribulation itu, masa kesukaran besar. Kalau Nuh di laut kan 40 hari itu gelombang seperti mau sampai muntah-muntah, ya. Nah, ketika kita makan perjamuan di bawah ini sudah seperti gelombang yang tidak bisa diatur lagi, masa anti Masia itu. Kita akan lihat gematrianya pola Ibrani seperti apa. Angka 300 dalam gematria Ibrani adalah huruf Shin, ya. Kemudian 50 adalah gematria dari huruf Nun. Lalu 30 gematrianya dari huruf Lamed. Jadi Shin, Nun, Lamed, atau bisa dibaca Chanel, itu adalah jalur. Itu adalah jalur. Nah, kalau kedatangan anak manusia seperti penyelamatan Nuh, maka ini hubungannya Bapak Ibu. Yeshua HaMashiach, ya. Yod, Sin, Waw, Ayin. Yod itu 10, Sin itu 300, Waw itu 6, dan Ayin itu 70. Jika dijumlahkan semuanya, hasilnya 386. Ya,
Selanjutnya, hubungan dari kedua ini Bapak Ibu, antara Nuh dan Yesua, ini dia. Angka 300 atau Shin, 50 Nun, dan 30 Lamed. Untuk mendapat angka 386, ya, ada angka 6-nya. Angka 6 itu wow. Angka 6 itu angka manusia, ya. Nah, apa arti dari ini semuanya Bapak Ibu? Itu artinya jalur anugerah keselamatan manusia hanya ada pada Yesua HaMashiach, ya. Itu jalur keselamatan kita. Tuhan buat segala sesuatu itu tidak asal-asalan Bapak Ibu. Semuanya dengan angka, semua dengan perhitungan. Jadi kalau kita belajar angka gematria Ibrani, itu polanya cuma polanya Bapak Yahweh. Tidak ada polanya Yunani, tidak ada polanya dari Arab, tidak ada. Polanya Bapak Yahweh dari Ibrani, karena keselamatan datangnya dari bangsa Yehudi. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu, anugerah keselamatan yang telah kita terima, kita harus respon balik kepada Tuhan. Ya, sebagai pemberi anugerah keselamatan itu. Dan anugerah yang keselamatan kita terima, jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita berbagi juga untuk orang lain, supaya orang lain mendapat anugerah keselamatan sama dengan kita, karena perhitungan Bapak Yahweh harus genap. Kalau belum genap, maka belum ada rapture. Kalau sudah genap, maka semuanya akan terangkat bersama-sama dengan mempelai kita Yesua HaMashiach. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati. Sukses besar untuk kita semua. Mari kita